Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia juala sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Kedua kalinya salawat bertangaikan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita yakni Nabiuna wa Habibuna Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baik, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Nurul Hafizah dan ada rekan saya Puji Lestari, Puji Antika, Moidani Purnama dan Desi Lestari. Baik, terus Desi Permatasari. Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul kurikulum IPS dan perkembangannya. Untuk membuka presentasi kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi kami yang berjudul kurikulum IPS dan perkembangannya. Baik, yang pertama, IPS adalah salah satu jenis bidang studi yang sangat penting di dunia pendidikan. Ia berfungsi agar peserta didik bisa menjadi warga negara yang berpengetahuan, peduli sosial, dan berperan aktif di tengah masyarakat. Yang A, memahami kurikulum. Memahami kurikulum adalah mengetahui, meneliti, dan menganalisis beberapa komponen-komponen pada proses pembelajaran. Yang dimana di sini yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua ada struktur kurikulum, dan yang ketiga ada kompetensi inti ahli, dan yang keempat itu ada materi pembelajaran, dan yang kelima itu ada nilai dan sikap, yang keenam keterampilan dan proses. Baik, di sini berbicara tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, yang kedua, yang B, perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum 2006 di sini adalah kurikulum yang memberi kewenangan pada setiap satuan pendidikan, sekolah, dan madrasah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi kelulusan. Dan yang kedua di sini ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini yaitu kurikulum nasional yang berdasarkan pada penguatan keterampilan, sikap, pengetahuan melalui pembelajaran tematik integratif dan berbasis karakter. Kurikulum ini berpusat pada peserta didik. Baik. Yang ketiga, perlunya perubahan mindset guru ke arah yang lebih kreatif. Sumber dan makna kreativitas dalam perubahan secara hakikat. Sumber kreativitas berasal dari pola berpikir divergen, yaitu cara berpikir yang memungkinkan munculnya lebih dari satu jawaban untuk suatu persoalan. Karena itu, dalam pembelajaran IPS, guru sebaiknya memberikan ruang bagi ide-ide atau pertanyaan peserta didik yang berbeda dan tidak biasa. Cara berpikir yang tampak nyeleneh sebenarnya merupakan upaya individu untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain, yang pada dasarnya menjadi ciri orang yang kreatif. Artinya, dalam pembelajaran IPS ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan mengeluarkan ide-ide mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, sekian materi dari saya lanjutkan kepada rekan saya.
pertama, pengertian struktur ilmu. Struktur ilmu ialah susunan atau kerangka yang menjelaskan bagian-bagian dari suatu disiplin ilmu serta hubungan antar bagian tersebut dalam membentuk suatu sistem pengetahuan yang utuh. Menurut Joseph J. Schwab, struktur ilmu terdiri dari atas dua komponen utama, yaitu substansi konseptual struktur dan sintaktikal struktur. Selain itu, menurut Bude dan Blomsky, ilmu tidak hanya berupa kumpulan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu metode ilmiah dalam memahami dunia empiris dengan hubungan erat antara teori dan fakta. Dengan demikian, struktur ilmu mencakup unsur-unsur utama berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang saling berkaitan dalam membangun suatu sistem pengetahuan yang ilmiah dan teruji. Selanjutnya, yang kedua, untuk pengertian dan peranan fakta. Yang pertama, pengertian peranan ialah seperangkat perilaku, sikap, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, pengertian fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara empiris. Jadi kesimpulannya, peranan fakta adalah sebagai dasar atau bukti nyata yang digunakan untuk memahami, menilai, dan menjelaskan suatu peristiwa atau keadaan secara objektif dan benar. Selanjutnya, tentang pengertian peranan dan konsep. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah konsep sering diartikan secara sederhana oleh masyarakat awam sebagai rancangan atau sesuatu yang belum selesai dikerjakan. Padahal, pemahaman seperti itu terlalu sempit dan tidak tepat. Makna konsep sesungguhnya jauh lebih luas dan tidak terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dilakukan ataupun belum dilakukan. Istilah konsep mengacu pada suatu bentuk abstraksi yang memiliki makna denotatif maupun konotatif. Dengan demikian, ruang lingkup konsep dapat bersifat abstrak maupun konteks. Misalnya, gunung, danau, kursi, meja, pohon, kambing, semangka, dan garam. Semua itu contoh konsep konsep. Sementara itu, hal-hal seperti agama, kebaikan, kepandaian, warna merah, fantasi juga termasuk konsep, hanya saja bersifat abstrak. Jadi, jumlah konsep di dunia ini sangatlah tidak terbatas. Kemudian, dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang dapat saya pahami, yaitu yang pertama, pengertian dari penerapan generalisasi. Menurut Banks, generalisasi adalah pernyataan dua hubungan atau lebih. Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa generasi itu merupakan pernyataan tentang hubungan antara konsep dan fungsi untuk membantu dalam memudahkan dan memahami suatu maksud pernyataan tersebut, yang berfungsi mengidentifikasi penyebab dan mempengaruhi, bahkan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generasi tersebut. Oleh karena itu, James Banks membedakan tiga tingkat generalisasi. Mungkin dapat teman-teman lihat di pemaparan materi ini. Yang pertama itu yaitu generalisasi yang pemakaiannya secara universal. Dan yang kedua itu generalisasi yang digunakan tertentu dan kebudayaan tertentu. Dan yang ketiga itu generalisasi yang digunakan atas data dari 2 atau 3 sampel kecil.
Dan yang poin kedua itu pengertian dan peranan teori. Menurut Sujono Sukanto, peranan merupakan seperangkat norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sementara itu, teori itu merupakan seperangkat konsep, definisi dan profesi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan serta mengidentifikasi fenomena yang terjadi di dalam kehidupan yang nyata. Dan teori itu ialah hasil dari proses pemikiran logis dan empiris yang bertujuan menjelaskan realitas secara ilmiah. Dari uraian yang dapat saya baca tadi, dapat disimpulkan bahwa peranan itu menjelaskan bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, dengan teori memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menafsirkan perilaku tersebut secara ilmiah. Dan poin yang terakhir itu pengertian ruang lingkup sosiologi. Sosiologi itu terdiri atas dua kata, yaitu sosios yang berarti teman atau sesama bahasa Latinnya, dan logos yaitu berarti ilmu bahasa Yunaninya. Dan sosiologi itu menurut KMI merupakan ilmu positif tentang masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis, dan selanjutnya dapat dilakukan kontrol terhadap masyarakat. Ruang lingkup sosiologi itu yaitu mencakup kehidupan manusia beserta kebiasaan yang berbentuk darinya, sekaligus konsekuensi logis yang muncul yang mempengaruhi kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Meliandini. Kalian persilahkan. Setelah di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos, yaitu manusia, dan logos berarti ilmu. Berarti ilmu tentang manusia, mempelajari manusia dari segi fisik, emosi, sosial, dan budaya secara menyeluruh atau holistik. Menurut Koejaraningrat, yang pertama itu akademis. Akademis adalah ilmu tentang manusia secara umum, baik fisik, masyarakat, budaya. Yang kedua itu praktis. Praktis adalah ilmu untuk memahami dan membangun masyarakat suku bangsa. Yang ketiga antropologi. Antropologi juga menjelaskan keberagaman budaya dan fisik serta lembaga sosial manusia. Yang kedua ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi 5. Yang pertama antropologi fisik, yaitu biologis. Evolusi manusia, perbedaan ras, adaptasi lingkungan, dan genetika. Yang kedua antropologi budaya. Yang pertama etnografi, kajian deskriptif budaya. Yang kedua etnologi, perbandingan antar budaya. Yang ketiga antropologi sosial, sistem sosial, kekerabatan, hukum, dan norma. Yang ketiga antropologi terapan, menerapkan antropologi dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan integrasi sosial. Yang keempat kajian pokok, asal-usul manusia, keberagaman budaya, sistem kebudayaan, dan hubungan sosial. Yang kelima manfaat, memahami keanekaragaman manusia, menumbuhkan toleransi, menunjang pembangunan, dan mendukung pemahaman lintas budaya. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian geografi. Geografi merupakan studi tentang tempat-tempat dan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Para ahli geografi mengeksplorasi sifat-sifat fisik permukaan bumi dan kaitannya dengan manusia yang tersebar di atasnya. Mereka juga meneliti bagaimana budaya manusia berinteraksi dengan lingkungan alam dan dampaknya suatu tempat bagi manusia. Geografi berupaya memahami di mana suatu fenomena ditemukan, mengapa ada di sana, dan bagaimana mereka berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi atas tiga bagian, yaitu dilihat dari aspeknya, konteksnya, dan tekniknya. Dari segi aspeknya, geografi terdiri atas 4 objek kajian, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan geosfer.
Aspek atmosfer terdiri atas cuaca dan iklim. Aspek litosfer terdiri atas aspek toposfer dan pedosfer. Aspek hidrosfer terdiri atas air di daratan dan air di lautan. Aspek biografis terdiri atas fauna, flora, air di lautan, flora dan antroposfer. Dilihat dari konteksnya, geografi mempelajari konteks keruangan, konteks kelingkungan, dan konteks kewilayahan. Dilihat dari segi tekniknya, geografi memiliki tahapan kegiatan, identifikasi, inventarisasi, analisis, sintesis, dan klarifikasi, evaluasi. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian sejarah. Sejarah adalah peristiwa nyata yang terjadi di masa lampau dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Sejarah juga merupakan ilmu yang mempelajari dan mencatat peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan sumber atau peninggalan sejarah. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai pengetahuan budaya mengandung nilai-nilai seperti kepahlawanan, pengorbanan, dan persatuan. Sebagai ilmu sosial, sejarah tidak hanya mencakup kronologi, peristiwa, tokoh, dan tempat, tetapi juga interaksi antar individu. Struktur dan komunitas dalam rentang waktu masa lalu hingga sekarang yang dianalisis dengan konsep ilmu sosial. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dibahas dengan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Ruang lingkup ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ruang lingkup ekonomi yang pertama itu makroekonomi. Makroekonomi itu mempelajari kebijakan pemerintah dan variabel ekonomi secara inflasi, kebijakan moneter, dan pengangguran. Yang kedua itu mikroekonomi. Mikroekonomi itu mempelajari aktivitas ekonomi dari sisi produsen dan konsumen dalam menentukan harga, kualitas, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga itu ekonomi internasional. Ekonomi internasional itu membahas perdagangan internasional, ekspor, impor, investasi asing, serta kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dalam berbagai situasi kehidupan. Ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi mencakup kajian mendalam tentang perilaku dan proses mental manusia, baik dari sisi teori maupun penerapan. Psikologi terdiri atas yang pertama, psikologi murni. Psikologi murni itu yang fokus pada pengembangan dan pemahaman dasar. Yang kedua itu psikologi terapan. Psikologi terapan itu yang memanfaatkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Cukupnya meliputi perilaku, proses mental, perkembangan manusia, interaksi sosial, serta penerapan ilmu psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada masuk. Materi selanjutnya, ruang lingkup politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara, kota. Ilmu politik mempelajari segi kehidupan masyarakat dan menyangkut kekuasaan dan proses sistem politik dalam menentukan serta menjelaskan tujuan negara. Ruang lingkup politik. Ilmu politik mempelajari berbagai kekuasaan diperoleh, digunakan, dan dipertahankan. Ruang lingkup yang meliputinya yaitu yang pertama, teori politik. Teori politik itu membahas konsep dasar seperti kekuasaan, kewarganegaraan, dan demokrasi. Yang kedua itu lembaga politik. Lembaga politik itu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, partai, politik, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga itu proses politik seperti pemilu, partisipasi politik, dan pembentukan
kebijakan. Yang keempat itu perbandingan politik, membandingkan sistem pemerintah berbagai antar negara. Yang kelima itu hubungan internasional, mempelajari diplomasi dan kerjasama antar negara. Dan yang terakhir itu kebijakan politik dan pemikiran politik, mengkaji bagaimana kebijakan dibuat serta ide-ide politik dari tokoh-tokoh dunia. Baik, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan atau memaparkan makalahnya. Baik, di sini bagi para audiens yang belum jelas mengenai materi kali ini bisa bertanya, kami pasti tanya jawab. Baik, bagi para audiens apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, kepada saudari Imelda silakan. Perkenalkan, nama saya Natasha Imelda. Saya ingin izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, tadi sudah dijelaskan tentang ruang lingkup sosiologi, yang dimana ada beberapa bagiannya, yaitu interaksi sosial. Pertanyaan saya, tolong berikan contoh dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu yang positif dan negatifnya dalam suatu interaksi sosial. Baik, pertanyaan dari saudari Natasha Imelda itu berikan contoh dari interaksi positif dan negatif dalam interaksi sosial. Apakah benar saudari Imelda? Benar. Baik, terima kasih. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan. Kepada saudari Aulia, silakan. Menurut kelompok kalian, bagaimana pembelajaran IPS atau prinsip IPS yang di masa depan dapat seharusnya dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman? Terima kasih. Izin mengkonfirmasi pertanyaan dari saudari Aulia, yaitu menurut kelompok kalian bagaimana pembelajaran IPS atau kurikulum IPS di masa depan seharusnya dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman? Apakah benar? Baik, terima kasih kepada para audiens. Apakah masih ada yang bertanya? Kepada saudari Seli, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini pertanyaannya mengenai tentang ruang lingkup sosiologi. Tolong jelaskan bagaimana ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat membedakan antara fenomena sosial dan fenomena non sosial dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Saya Izin mengkonfirmasikan soal saudari Seli kembali. Jelaskan bagaimana ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat membedakan antara fenomena sosial dan fenomena non sosial dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana? Baik, para audiens, apakah masih ada yang bertanya? Kepada saudari Nurhaliza, silakan. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Nurhaliza dari kelompok 4. Pertanyaan saya, jelaskan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi disertai contohnya. Baik, terima kasih. Izin mengkonfirmasi soal dari saudari Nurhaliza. Jelaskan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi disertai contohnya. Bagaimana saudari? Baik, para audiens, apakah masih ada yang bertanya? Pada saudari Dina, silakan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya dari kelompok 1 izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kebudayaan lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin mengkonfirmasi pertanyaan dari saudari Dina tadi. Bagaimana kebudayaan lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Baik, terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan yang akan dijawab minggu depan, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Untuk menutup presentasi kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita melakukan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.